Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para tamu kita yang lagi rehat makan. Sudah melakukan pemijatan yang satu menunggu giliran untuk pemijatan. Jangan lupa hubungi 08126151 dengan saya Ambo Rajo Busu. Jangan lupa nonton terus ya di channel saya Ambo Rajo Busu. Hah? Ini mati gini kok. Tadi subuh. Oh itu. Oke guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Ambo Rajo Busu ya. Ya ada juga. Hah? Berarti. Apa mau? Oh, mi badminton tadi. Oh, otot kejang mah. Otot kejang, otot tuh apa? Otot ketarik. Jadi makanya kejang ya. Kita bantu dulu ya di sini bangun dulu ya. Jadi baru kita lakukan pemijatan otot di bagian kaki ya. Karena kakinya kejang katanya. Oke. Yes. Itu video call apa. Aduh. Paspor kok. Ya. Kejangnya di sini, po. Di sini. Kanan. Oh, di kanan ini. Oke. Guys, kita lakukan mau pemijatan untuk kejang ya di bagian kaki ya, sampai ke pergelangan kaki. Kita lakukan kiri-kirinya. Biar ototnya kembali normal. Mana apa tadi? Kiri ya. Kiri Ya, itu. oke. Iko kanan kan kok kiri. Yang Oh, iya. yang apa kanan? Kiri ini berarti. Oh kiri kan Iko kok. Iya kan? Kan iya waktu Iko. Riko dia dulu kan. Nah, itu kok jatuh kanan kok kiri. Jadi ini betisnya Kejang. kejang. Jadi akibat dari betis kejang ini risiko otot ketarik ya, otot ketarik, makanya dia sering kejang. Jadi kita perlu merelaksasikan urat otot-otot yang ada di bagian kaki ya. Jadi kita lakukan pemijatan ini sesuai dengan daya tahan tubuhnya ya, sesuai dengan Pak ikut umurnya. aja. Hah? Boleh. Boleh. Hari gini pun boleh. Nah, nggak apa-apa. Soalnya pendarahannya. Iya, masih pendarahan. Yang ikut Ini ada luka sedikit ya, tapi nggak masalah. Ini karena luka Oh. lecet dengan sepatu ya. Tamsis lah. Ini Lima tuh. ototnya kita lakukan dari sini ya. Kan siang lay. Jawa is lay. Jadi kita lakukan pemijatan bagian Hah? kaki. Otot kaki kembali ya. Sejaknya apa ye? Wise. Sejaknya makan dua lah. Waduh. Itu di mau makan? Makan loh. Allah selai. Pasti itu. Kurang semangat malah. Ya lalu, malam-malaman ngadar gua ya gua lalu. Ya gua lalu raspor. Foto ada tuh foto 59 dari kursi ya. Foto aku. Foto. Anyan yo. Di pangan ko. Siap. Yalla ya tuh. Di ko sama nak kadi ah. Bayo ya. Sakit tuh Jo. Kok Yo. kulit. Ini terjadi gumpalan di sini. Aduh. Itu kena tekel kemarin tuh minggu kemarin. Nah, Kecil ya. Aduh, Nah. sakit, wey. Ini
ada gumpalan di sini. Pijak kaki dari belakang sama saya. Yang bawah urat apa ya Betis. urat betis atau di bawah apa namanya tulang kering ya. Pas. Aku pun udah saking mau ya tuh. Ini enggak lah. Kan dari belakangnya Maya jadi otak tuh. Oh di belakang. Ke Venoten. Aduh. Ini ya. Kan lupa seketik apa Pak. Kaki. Padahal lupa dah ketik ya. Luko dek sambilu ya. Hmm. Sakit bah luko dek sambilu. Nyanyi gitu. Dia pakai sandal gua. Dan jopi ladang be. Luko dek sambilu ko jopi ladang be. Ladang apa Buah tuh? mah. Oh dek sambilu. Bunga. Enggak ada bunga piladang. Oh, bunga. Yo. Piladang kayak bunga. Yo. Berapa juta orang bisa masuk deh ke piladang sana. Yo ko bunga piladang. Cak lah nama Cegak diubek nan jo nan Mega Hero. piladang ya. Tapi orang mah Ranger kok. luko dek sambilu. Cegak diubek nan jo piladang. Jadi ini lukanya kena apa ya? Kayak kena pijak sepatu bola. Kena geseran sepatu ya kan, karena sepatunya terlalu apa ya, terlalu sempit ya. Itu kan dibantu dengan alat terapi kodok ini ya. Terapi kodok ini sangat membantu ya, karena jangkauannya dia 4 ya, 4 jari ini ya. 4 kaki ya maksudnya. Nah, jadi kalau cuman hanya di tangan kan cuman hanya jempol aja yang main di sini, dan cuman hanya 2 jari ya, dari ibu jari 1 jempol ya, jadi cuman hanya 2 kali ini dia 4 sekali jalan ya, dia 4 sekali berfungsi, tujuannya untuk menjangkau lebih luas gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada rongga di sini nih. Kalau bukan di sini untuk cuman hanya 2 jari, cuman hanya dapat di sini terasa 2 jari di sini yang apa yang berfungsi. Kalau di sini ada 4 fungsi ya, di sini dapat, di sini dapat, jadi sekali dayung 4 pulau terlampau. Ya betul enggak? Betul loh. Jadi sekali dayung 4 pulau terlampau, bukan 2, bukan 3 ya, 4. Jadi inilah tujuannya untuk bantuan dari alat terapi itu. Jadi ini juga gunanya fungsinya untuk memperlancar apa ya, sirkulasi darah dan mengaktifkan saraf-saraf yang ini yang tertidur. Dibangunkan saraf-sarafnya, lancar peredaran darah, dan juga mengaktifkan saraf-saraf yang kembali tidak berfungsi, difungsikan kembali. Perlu kita penekanan di sini sesuai dengan faktor umur ya, faktor kemampuannya ya. Jadi faktor di sini kita tekuk ya, karena dia ototnya kejang, sering kejang, jadi kita Di apa maju? Kalau kan lalu kan acuk meliko tuh. Jadi luku itu tangan ikut posisi kaki. Ulang ngomong. Oi. iya, Gua biasa lalu kan ikut kaki rabang ikut. Orang dia lalu dah tu dah. Besar kok. Kalau ngempiang. Enggak, banyak biang di kaki luku kan. Oh. Jadi ikut kaki Ha. di kaki pakai geser kan. Ha. Dia itu naik bati rasuk tu. iya, dia Biasa kan relax kaki iya, ikut. kalau relax tuh santai. Kalau ikut nah. Iya. Atau saya ikut. Itu yang membiak punya. Ini rasuk itu waktu kan orang lama gua nak kena ni. Iya, tak pernah dek berarti baru kalau ya. Dia je dek bah. Dia takut pakai geser luku kan. Dia tu mengatasi sakit apa naik betis, harus kita lakukan pemijatan ini sesuai dengan apa namanya Porsinya. porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau terlalu kuat dia betisnya terasa memar ya. Nah, jadi kalau
Kalau dia terlalu lembek, dia nggak terasa gitu. Jadi nggak tepat di sasarannya gitu. Jadi pemijatan ini harus tepat sasaran, baru mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita lakukan pemijatan ini selama 60 menit. Nah, itu udah standar go internasional ya. Jadi kalau kenapa kok harus 60 menit Pak? Itu standarnya. Jadi bisa lebih sesuai dengan permintaan. Jadi kalau untuk memenuhi standar dia akan lebih sempurna gitu kan. Nah, jadi kalau dia lebih bagaimana Pak? Ya lebih bagus lagi. Nah, udah kaku nih. Karena beliau ini sudah lama nggak rutin ya, karena beliau terlalu sibuk, banyak bisnis di luar ya. Bisnis tuh mungkin ya banyak pengertiannya, bisikan si manis bisa jadi ya, atau kan bisnis lain untuk cari uang atau segala macamnya, kita juga tak tahu ya. Intinya dia berbisnis banyak. Ini bisnis termuda yang ada di daerah sekitar Padang ini ya. Jadi kita lakukan ke sini. Menekuk apa jari-jari ya. Udah kaku jari-jarinya semua. Sampai enggak ada yang mau bunyi biasanya enak ya kalau ditekuk ini ya. Jadi kita lanjutkan di bagian ini. Udah kaku semua nih. Kita lakukan di bagian punggung ya, atau di bagian pundak. Nah, di sini nampak ya guys. Ini sudah merah semua nih guys. Jadi manfaat pijit ini sangat banyak guys. Pertama, memperlancar sirkulasi darah ya. Yang kedua, mengeluarkan toksin atau racun jahat yang ada dalam tubuh. Itulah yang membuat kita terasa linu, capek, dan terasa nyeri ya. Dan yang kedua ya sakit kepala, dan yang ketiga manfaatnya memperlancar peredaran darah ya, atau sirkulasi darah. Jadi memperlancar sirkulasi darah, jadi darah tidak tersumbat lagi, darah akan mengalir dengan sempurna. Makanya badan itu terasa lebih ringan, lebih enjoy, dan lebih santai ya. Dan yang ketiga, manfaat pemijatan ini memperkuat daya tahan tubuh ya. Jadi kita tidak mudah diserang macam penyakit pilek, sakit kepala, demam, segala macamnya ya. Itu jadi itu salah satunya ya. Dan juga meringankan beban sakit seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri pinggang, dan linu-linu, nyeri sendi, segala macam. Nah itu udah sangat membantu. Jadi banyak diantaranya yang saya tidak sebutkan manfaat dari pemijatan ini karena terlalu banyak ya. Jadi saya mungkin beberapa ini aja ya, berapa relasi aja yang saya sampaikan. Jadi lakukanlah pemijatan ini kalau bisa 2 atau 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali ya, bagi yang beraktivitas ya, banyak, aktivitas terlalu sibuk ya, dengan pekerjaan. Jadi perlu
membantu penyegaran atau relaksasi tubuh. Jadi tubuh ini perlu perlu penyegaran ya, perlu rileks, karena tubuh ini kita pakai ya sehari-hari ya untuk melakukan aktivitas bekerja, aktivitas berpikir, aktivitas segala-galanya, kan naik sepeda motor, olahraga. Jadi penting kegiatan ini kita lakukan minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu paling minim ya. Tujuannya untuk mengurangi risiko sakit, risiko demam, risiko sakit kepala, nyeri otot, nyeri pinggang, segala macam. Itu insya Allah teratasi ya. Apalagi itu kalau kita jarang diurut ya pemirsa, nah itu bisa mudah diserang stroke. Stroke itu tidak mengenal usia, tidak mengenal rupa, tidak mengenal ras, dan tidak mengenal tidak mengenal umur, dan tidak mengenal kekayaan, dan tidak mengenal takhta dan harta. Jadi ya tidak mengenal semuanya. Baik itu anak bayi bisa diserang stroke, bisa orang berumur lansia umur 80, 90 bisa diserang, bisa anak muda diserang stroke karena tidak pernah melakukan pemijatan, karena di badannya sudah mencapai batas sakit yang dia tahan ya. Jadi ada beberapa anggota tubuh ini yang perlu termasuk pemijatan ini perlu kita lakukan sebulan sekali untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti masuk angin, minum, nyeri otot, nyeri pinggang, dan saraf kejepit, dan stroke serta lain-lainnya. Jadi saudara pun dimanapun berada, lakukanlah pemijatan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita ya. Mungkin kamu sibuk, lakukanlah pemijatan itu paling minimal sebulan sekali untuk menghindari segala macam penyakit yang akan menyerang tubuh kita ya. Jadi pijat ini sangat penting, sangat berguna ya bagi kita kalau kita masih menggunakan menggunakan umur ya. Tapi kalau kita nggak menggunakan umur pendek, udah gantung diri aja ya. Ya betul kan? Gantung diri juga. Iya istilahnya nggak mau panjang umur ya kan, banyak orang lama tak turun katanya, kan gantung diri dia kan, udah lama-lama tak turun dia nggak mau turun, masa gantung diri kan. Jadi untuk ini bercanda ya, kalau bagi yang berminat silahkan kontak ke nomor saya 0812 6151 9294. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Jadi bagi anda yang ingin sehat, datanglah ke tempat saya, lokasi saya, Jalan Ampang Karanggenting, RT 03 dan 07, Kelurahan Ampang, Kecamatan Ranjing, Kota Padang. Ya, selamat menonton di YouTube channel saya, Ambo Rajo Bunsu. Coba miring lagi Bapak. Bapak menghadap ke sana. Ini bapaknya ini termasuk udah lama ya berlangganan di sini, udah sekali sebulan. Ya beliau ini hadir ke sini untuk merelaksasikan badannya. Pindah ke sini untuk merelaksasikan badannya, biar badannya lebih nampak muda, lebih nampak awet ya, lebih nampak segar. Itu dia. Jadi sebentar. Jadi di sini kita lakukan untuk bagian pinggang ya. Ini kita lakukan untuk bagian pinggang.
juga jelek. Nah, ini harus lurus ya, lurus vertikal nih. Ini untuk mengatasi pinggang dan mengatasi apa namanya kram atau kejang otot. Nah, di sini terasa gumpalan yang ada di bagian urat tendon ya. Urat tendon itu urat besar. Jadi urat tendon itu aliran darah yang sangat besar mengalirkan semua jaringan yang ada di bagian kaki ya. Jadi baik juga di bagian tangan itu ada urat tendon yang ada di sini untuk mengambil sampel darah ya, atau memberikan donor darah ya, harus dapat mengambilnya urat tendon, urat besar. Jadi sini mesti kita lakukan pemijatannya 10 atau 15 menit. Kita lakukan untuk pemijatan di bagian urat besar. Jadi sini lakukan di bagian kaki ya. Jadi lakukanlah pemijatan ini sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan keinginan kita, lurus ya, sesuai dengan apa namanya waktu kita yang kita sediakan gitu ya. Nah, jadi kalau ada waktu datanglah ke tempat pemijatan saya, sampai alamat Jalan Ampang Karangating, RT 03 RW 07 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Nah, di sini harus di sini untuk mengurangi risiko sakit pinggang, kram otot dan otot kejang dan otot perut ya. Kalau perut turun atau perut naik atau perut apa namanya istilahnya sakit perut atau perut turun ya. Nah, di sini atau katakanlah buang air besarnya terganggu ya, atau buang kecilnya terganggu. Nah, itu ini akan diatasi dengan urat tadi. Kita lakukan pemijatannya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan daya tahan tubuh seseorang. Ini juga ini kita lakukan pemijatan di bagian pundak ya, atau di bagian bahu. Jadi di bagian bahu ini kita lakukan pemijatan dari mulai tekuk ini ya, tekuk leher terus ke bawah, kita sampai ke bagian pangkal lipatan lengan ya, siku ya, pangkal siku lengan. Di sini juga sama ya, kita lakukan penarikan dengan tangan. Untuk sehat ini memang mahal, betul. Sehat itu mahal, tapi sehat itu adalah aset tubuh kita yang tak ternilai harganya, dan istilahnya memperpanjang umur kita dan mempermudah wajah kita, aura kita akan nampak lebih terbuka ya, bila dibandingkan dengan orang yang istilahnya jarang urut, wajahnya nampak lebih kusam. Jadi treatment kulit itu kalau apabila dilakukan pemijatan, dia akan lebih apa namanya ya. Ini kuping ini kita lakukan kalau bisa ya saudara, kita lakukan 7 kali ke depan, 7 kali ke belakang untuk mengatasi stroke di mulut ya. Ini stroke di mulut, kan ada yang mulut itu merot ya, mereng ke kiri, ada yang mereng ke kanan, susah untuk ngomong. Ini pita suara ya,
Jadi pita suara ini kita lakukan pemijatan sini sesuai dengan ketentuan titiknya ya, ketentuan umur juga, tekanannya juga. Jadi banyak yang harus kita perhatikan di sini, pemijatan di bagian terapi kepala. Tujuannya ini supaya meringankan beban sakit kepala seperti migrain, pelupa ya. Nah, itu lain faktor umur ya. Kalau saya mungkin karena pelupanya, karena faktor umur saya udah lanjut ya. Ini tujuannya untuk anak muda ya. Anak muda jangan mudah gampang pelupa. Jadi kita lakukan pemijatannya di titik di sini. Nah, di sini titiknya namanya titik penyimpanan data ya. Namanya mensec namanya. Mensec penyimpanan data ini. Jadi 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan, 50 tahun ke belakang, dia akan menyimpan data di sini. Sewaktu-waktu dia teringat akan dimunculkan, akan ditayangkan, akan dikeluarkan kata-kata yang sudah tersebar di sini. Jadi di sini kita lakukan pemijatan di bagian otak belakang ya. Kenapa dikatakan otak belakang? Otak belakang ini makanya tersusun rapi, makanya dia makanya ditaruh di belakang untuk menyimpan data. Dia diistimewakan ya. Kalau otak depan, otak besar, dia hanya sekedar merelai ya dari otak belakang, merelai ke depan untuk cara berpikir, cara melakukan aktivitas segala macam. Dia hanya merelai saja. Di otak besar dan otak belakang itu cara kerjanya berbeda. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan anjuran otak belakang, otak depan dia tidak akan bekerja dengan optimal. Jadi otak belakang ini makanya terletak sangat rapi ya, sangat permanen gitu. Jadi perlu kita pemijatan di bagian belakang ya. Nah, di sini lakukan pemijatan ini sampai 15 menit atau lebih, sesuai dengan porsinya ya. Porsi. Jadi kita lakukan juga penekukan di sini. Coba ya, kita pandu relate ya. Nah, di sini kita pandu, jangan kita tegang ya, dia mesti relate. Nah, jadi kalau sudah bunyi, dia akan terasa lebih ringan dan lebih enteng dan lebih enjoy lagi ya. Nah, makanya di sini perlu kita beri aba-aba atau kita pandu sang pasien supaya dia tidak menguatkan otot ya. Dia harus rileks, santai dan lebih nyaman gitu, lebih enjoy lagi agar hasilnya lebih sempurna ya. Jadi kita lakukan buat kepalanya ya. Ini rileks nih. Ini nggak boleh lepas ya. Kalau lepas muka saya bisa kena gitu ya. Nah, ini harus rileks, harus santai, lemas gitu, lemas. Nah, coba lemaskan ya. Nah, rileks, sorong ke belakang badannya, jangan diangkat ya, lemas. Tuh. Jadi bisa dia kita lakukan berulang-ulang ya, untuk merilekskan badan atau punggung atau kepala. Oke guys, sampai di sini dulu. Nah, temuan kita nanti dalam waktu kita berjumpa kembali. Oke, jangan lupa